Wanita ini sangat jijik ketika ia berfoto dengan seorang pria yang memiliki penyakit langka. Awalnya, wanita yang bernama Saritem ini akan berkencan dengan Paijo, seorang model sampul majalah. Saat mereka bertemu, semua masih berjalan normal. Sampai ketika Paijo membuka sial pemberian nenek buyutnya, Paijo ternyata mempunyai lato-lato di dagunya. Saritem kaget. Ternyata Paijo menyembunyikan lato-lato dengan sialnya saat difoto. Karena sudah terlanjur ketemu, akhirnya mereka berkencan. Mereka berdua mengobrol seperti biasa. Demi menjaga ketidaknyamanannya, Saritem tetap duduk, namun lato-lato Paijo sangat mengganggu pikiran Saritem. Akhirnya saat pelayan datang, Saritem memberi kode ke pelayan terkait lato-lato Paijo, namun pelayan memilih langsung pergi. Tiba-tiba saat makan lato-lato Paijo terkena kuah makanan. Melihat hal itu, Saritem pun memberitahukan hal itu. Paijo pun segera mengusap dan menjilat jarinya itu. Melihat hal itu, Saritem merasa ingin muntah. Akhirnya Saritem memberanikan diri untuk bertanya kepada Paijo terkait lato-lato yang di dagunya itu. Saat mau menjawab, teman Paijo malah datang beserta anaknya yang masih kecil. Paijo langsung menggendong anak temannya itu dan si bocil bingung kenapa ada lato-lato nempel di kepalanya. Karena mau pergi, temannya Paijo menyuruh mereka berdua untuk foto dulu. Karena fotonya kurang mesra, temannya menyuruhnya Paijo untuk mencium Saritem. Dan ini yang terjadi ketika Saritem terkena lato-lato Paijo 2R. Wanita ini meletakkan piyama di atas bantal dan menusuknya dengan keras. Kemudian, dia mengambil sedikit darah dari tubuhnya dan menaburkannya ke lantai. Dia mencampur cairan merah dan menuangkannya ke tubuhnya, lalu berpura-pura ditikam hingga mati dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, karyawan perusahaan menyelinap masuk ke kamarnya. Dia ingin memuaskan hasratnya, tetapi saat melihat wanita itu sudah mati, dia kaget, merasa tidak kuat dan ingin muntah melihatnya. Dia tidak bisa meninggalkan jejak dan tidak berani menelpon polisi. Saat panik, dia melihat sekeliling, membersihkan jejak sepatunya dan kemudian pergi. Wanita itu kemudian bangun dari sandiwaranya. Dia mengambil foto dirinya, mencabut sehelai rambut dan mengambil foto lainnya. Kemudian, dia dengan teliti membersihkan tempat itu tetapi meninggalkan sedikit darah di tempat tersembunyi. Setelah menyelesaikan semuanya, wanita itu menghilang. Gak lama kemudian, pria itu menerima amplop merah berisi foto kematian wanita itu dan bukti bahwa dia mencuri password kunci pintu. Dan kini, dia terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pria ini mendapat warisan sebesar 68 triliun rupiah, tapi dengan syarat mereka harus bisa menghabiskan 2 triliun dalam 1 bulan. Melihat uang sebanyak itu mereka pun jadi lemas, tapi untuk menghabiskan uang itu ada syaratnya lagi. Pertama, dia harus menghabiskan uang itu di kota itu aja dan dalam 1 bulan tidak boleh ada aset yang dijual. Kedua, tidak boleh memberi sebagai hadiah atau menyumbang. Jadi dia harus menghabiskan sendiri setiap uangnya. 3, dia tidak boleh merekrut lebih dari 100 orang untuk menjadi bodyguard-nya. 4, dia nggak boleh menghancurkan barang yang sudah dia beli. 5, pria itu tidak boleh memberitahu ke siapapun tentang tantangan ini. Tanpa pikir panjang, pria itu menandatangani kontraknya. Permainan pun dimulai. Pertama, dia menyewa seluruh security yang ada di gedung itu. Security dan teman-temannya pun sangat senang. Kemudian, dia berniat untuk membeli tim sepak bola. Awalnya sang pelatih meremehkannya, tapi pria itu langsung menyuruh truk masuk untuk membawakan uang-uangnya. Pria itu kemudian bersenang-senang bersama tim sepak bolanya. Mereka menyewa seluruh kamar hotel untuk dijadikan penginapan mereka selama 1 bulan. Awalnya pemilik hotel meragukan pria itu, tapi setelah diberi uang muka, pemilik hotel langsung menyuruh pria itu untuk menikmati seluruh fasilitas hotelnya. Kemudian pria itu membeli seluruh saham yang ada di kota itu. Sampai-sampai ada seseorang yang memaksa masuk untuk menawarkan produknya. Tanpa pikir panjang, pria itu pun langsung membelinya, walaupun sebenarnya orang itu adalah pasien ODGJ. Pria itu juga mewujudkan semua impian orang-orang, hal itu membuat uangnya cepat habis. Keesokan harinya, teman pria itu mengabarkan kalau saham yang dia beli kemarin malah mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini membuat pria itu semakin pusing untuk menghabiskan uangnya. Si beruang kecil menekan tombol, setumpuk pakaian jatuh ke bawah. Dia memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, bahkan melemparkan pakaiannya sendiri. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia ingat bahwa ada kaus kaki merah yang ikut masuk. Dengan panik, beruang itu berlari untuk membuka pintu. Tetapi pegangan pintunya patah. Dia mulai menenangkan dirinya dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada hari pertamanya di penjara, dia langsung membuat semua orang menjadi musuhnya. Orang-orang di sel sebelah menatapnya dengan marah. Dia mengabaikannya dan diam-diam duduk untuk makan. Jangan harap makanannya enak. Begitu dia menggigit, dia langsung merasa ingin muntah. Seorang teman satu sel diam-diam memperingatkannya untuk tidak membuat masalah dengan Koki. Tetapi beberapa orang lain mencoba bersiasat berkata, kalau kamu bisa mengganti makanannya, tidak ada yang akan mengganggumu. Berusaha menyenangkan semua orang, si beruang langsung setuju. Dia langsung mendatangi Koki dan mengeluh. Makanan ini sangat buruk. Siapa yang mau makan roti kering seperti ini?
Dia mengambil saus tomat tetapi tidak sengaja menumpahkannya ke seluruh tubuh Koki. Dia berlari untuk membersihkannya. Tetapi saat itu masalahnya sudah bertambah parah. Lebih buruk lagi, dia juga menumpahkan mustard di atas Koki. Sekarang membersihkannya menjadi mustahil. Si beruang kembali untuk meminta bantuan. Tetapi semua teman satu sel bersembunyi ketakutan. Koki menjadi sangat marah. Dia menangkap si beruang dari leher dan berkata, makan malam ini adalah daging beruang. Si beruang kecil ketakutan dan sedang berpikir apa yang harus dilakukan, lalu dengan cepat menyumpalkan sepotong roti berlapis selai ke mulut Koki. Ekspresi wajah Koki langsung berubah mengumumkan bahwa itu adalah makanan ternak yang pernah dia makan. Koki menyatakan bahwa mulai sekarang si beruang akan berada di bawah perlindungannya, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Dengan tawa dan jabat tangan persahabatan, mereka membuat kesepakatan dan si beruang menjadi asistennya. Keesokan harinya, Koki memintanya untuk membantu menyiapkan sarapan. Tetapi si beruang sangat sibuk, jadi Koki harus melakukannya sendiri. Si beruang memberikannya jeruk. Koki memeras jeruk itu dan menyalakan kompor. Sementara si beruang terus makan jeruk. Dia makan begitu banyak jeruk sampai kehilangan hitungan. Akhirnya, Koki memasukkan kulit jeruk ke dalam air, menambahkan 1 sendok besar gula, dan memeras 1 lemon. Setelah bekerja keras sejak pagi, makan siang pun siap. Para tahanan mengatakan bahwa mereka belum pernah merasakan sarapan selezat itu di penjara. Semua orang bertepuk tangan. Koki dan si beruang mendapat banyak pujian. Sejak kedatangan si beruang, penjara yang dulu suram menjadi penuh kehidupan. Kantin yang dulu terasa kosong dan dingin sekarang terasa seperti hotel yang bagus. Para tahanan mulai bernyanyi, menari, bahkan para penjaga menjadi ramah. Dan dengan begitu penjara itu menjadi tempat yang paling hangat dan ramah. Ini adalah restoran termewah di dunia. Setiap orang hanya boleh datang sekali seumur hidup. Namun saat hidangan disajikan, para tamu terkejut karena hanya ada piring kosong. Tak lama seorang koki muncul dan memperkenalkan diri sebagai pembuat hidangan tersebut. Tak lama dari itu koki itu menodongkan pistol ke mulut dan menembaknya. Di depan mata para tamu yang terkejut koki itu dibawa ke dapur. Tak lama kemudian hidangan lezat pun disajikan tapi tak ada yang berani menyentuh makanan itu. Seorang pria kaya mencoba kabur tapi dihentikan oleh pelayan dan 1 jarinya dipotong sebagai hukuman karena mengganggu. Semua orang ketakutan. Lalu seorang tamu berdiri dan menawarkan uang dalam jumlah besar agar pria itu dibebaskan tapi Koki hanya memintanya melihat keluar jendela. Di sana ada orang terkaya di dunia sedang terikat di atas air. Atas perintah kepala Koki ia pun dimasukkan ke dalam air. Kemudian kepala Koki mengumumkan bahwa mereka punya 10 menit untuk melarikan diri. Siapa yang tertangkap akan jadi hidangan berikutnya, semua orang pun lari menyelamatkan diri. Tapi, apakah mereka akan berhasil menyelamatkan diri? Mulut dan mata wanita ini tiba-tiba menghilang ketika dirinya sedang mengedit foto dirinya di laptopnya. Ini bermula ketika ia menghapus tahi alatnya di foto tersebut. Namun tiba-tiba dia merasa seperti tersengat dan ternyata tahi alat di wajahnya betul-betul menghilang. Dia pun kemudian memutuskan untuk melangsingkan tubuhnya di foto tersebut dan secara ajaib lemak di pinggangnya pun betul-betul mengempes. Semakin semangat dia pun mempersolek wajahnya pada foto itu dan seketika wajahnya pun bergelora tanpa harus berdandan. Namun tiba-tiba dia tersadar bahwa salah satu matanya mulai hilang dan ternyata program laptopnya secara tak sengaja menghapus salah satu matanya di foto itu. Dia berusaha menghentikannya namun laptop itu mulai bergerak sendiri yang kini bahkan mata kanannya pun turut menghilang dan juga disusul dengan mulutnya yang juga turut hilang. Dia segera menutup laptop tersebut dan semuanya kembali normal namun tiba-tiba wanita itu seperti melihat hal aneh dan dia pun segera keluar. Namun pada saat ia berlari keluar laptopnya mulai bergerak sendiri dan kini semuanya sudah terlambat karena program tersebut melingkari kepala wanita itu di fotonya dan laptop itu menghapusnya. Dan seketika wanita itu pun selesai hidupnya. Orang-orang di pantai melihat ombak raksasa setinggi 1000 kaki dan terus mendekat. Namun sebelum mencapai daratan, laut tiba-tiba membeku. Kepanikan mulai melanda dan semua orang berlarian menyelamatkan diri. Namun sayangnya banyak yang tidak sempat untuk melarikan diri dan akhirnya membeku oleh badai es tersebut. Hanya 1 gadis yang berhasil kabur. Dia berlatih secepat mungkin di jalanan. Namun badai es terus mengejarnya, membekukan segala sesuatu di jalurnya. Bahkan burung-burung pun membeku dan jatuh dari langit. Saat gadis itu berlari, sebuah pesawat membeku di udara dan jatuh tepat di depannya. Sementara itu burung-burung beku yang berjatuhan menyebabkan kekacauan, menimpa orang-orang dan mobil hingga memicu kecelakaan beruntun. Akhirnya pemerintah turun tangan dan meluncurkan roket yang berhasil menghancurkan pesawat alien penyebab badai es tersebut.
Ini adalah dunia di mana wanita-wanita cantik ialah wanita yang berkumis, semakin tebal kumisnya semakin cantik. Bahkan di sebuah pantai di Pulau Marley mengharamkan pisau cukur sampai ada tandanya. Hal itu membuat para wanita merawat kumisnya. Bahkan anjing wanita ini pun ada kumisnya. Ini adalah Juminten wanita paling cantik karena memiliki kumis paling tebal. Dua mbak kumis pun iri. Lalu mereka pun menangkap Juminten lalu mencukur semua kumisnya. Juminten pun nggak punya kumis, sedangkan dua mbak kumis semakin tebal kumisnya. Si Bejo sebagai penjaga pantai mendengar teriakan, ia langsung mengambil teropong untuk melihat keadaan sekitar dan muncullah Juminten yang tanpa kumis. Si Bejo menemukan pisau cukur di pantai, pas lagi penyelidikan mereka bertemu dua mbak kumis. Mereka langsung panik dan kabur dengan motornya. Si Bejo mengejar menggunakan Supranya dan berhasil menangkap hanya dengan jalan kaki. Saat bagasi motornya dicek, ternyata terdapat banyak pisau cukur. Dua mbak kumis pun ditangkap, tapi semua cerita tadi ternyata hanya mimpi si Bejo pas lagi demam. Wanita ini terlihat sangat ketakutan, Pak polisi pun bertanya. Wanita itu menunjuk ke arah belakang. Ketika semua menoleh, ada badut di belakang para polisi. Pak Pol pun menyuruh si badut pergi dan jangan menakut-nakuti orang Maji. Bukannya pergi, badut itu malah teleportasi ke belakang si wanita. Semua orang bingung di sini, bingung di sana, bingung. Lalu badut itu mengeluarkan borgol lalu memakainya ke tangan sendiri dengan teknik sulap master limbat. Badut itu memindahkan borgolnya ke tangan Pak polisi dan yang di luar nurul, badut itu bisa menghilangkan kelapa Pak Pol hanya dengan menutupnya dengan topi. Si badut pun terlihat sangat puas bisa mempermainkan para polisi. Pak polisi pun langsung menembak si badut beberapa kali. Namun dengan kekuatan sulap master limbat lagi, ia berhasil menembak peluru Pak polisi. Mengetahui semua polisi sudah dikalahkan, si wanita dengan cepat berlari kabur keluar. Namun si badut langsung mengejarnya dan mengatakan, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Pria ini mencoba menghentikan mobil yang melaju, tapi mobil itu malah hampir menabraknya dan berhenti. Pria bernama Liam itu langsung datang memeriksa, namun sang pengemudi tak sadarkan diri. Ia langsung menelepon bantuan dan tiba-tiba seekor gagak jatuh dari langit dan anehnya mata gagak itu berwarna putih layaknya pengemudi tadi. Liam pun menyimpulkan bahwa ada virus di sekitarnya dan ia pun segera mengurung diri di rumah. Namun karena tak ada stok makanan, ia nekat pergi ke restoran dan lagi-lagi ia menemukan semua. Orang tergeletak dengan mata yang putih, ia pun pulang dengan bingung dan tak lama kemudian seorang pria datang mendekat dan karena takut jika pria itu membawa virus, Liam menyuruhnya pergi. Namun ketika semakin dekat mata pria itu berubah menjadi putih dan langsung kehilangan nyawanya. Liam pun merasa ada sesuatu yang aneh dan saat ia mencoba menghampiri seekor gagak, namun gagak itu langsung terkapar dan pada akhirnya dia menyadari bahwa dirinya lah virus tersebut.